dideteksi langsung oleh sistem platform ya, bahwa pembacanya ini paling banyak top 10 di ranking berdasarkan jumlah pembaca atau jumlah pembeli. Nah, tapi untuk komik-komik baru sebenarnya ini bisa dipasarkan lewat metode-metode lain kayak contoh kita untuk mengenalkan 5 chapter dari komik baru ini kita masukin ke dalam sistem bundling atau enggak dalam sistem ticketing, di mana kalau user login selama 3 hari mereka bisa dapat tiket untuk baca chapter dari komik ini gitu. Nah, ini menurut kita kalau berkaca sebagai platform itu salah satu cara untuk menyokong ya pendatang-pendatang baru atau kreator komik terbaru. Nah, tapi kalau untuk algoritma sosial media, nah ini lumayan tricky karena kita pribadi kalau untuk berkaca ya, kalau di sosial media, Akoma tuh di TikTok nggak banyak viewernya, maksudnya likes dan lain-lain. Tapi ketika akun-akun lain memasarkan beberapa Mas. Ini? itu viewer. Masih Mas. Yo. Yo. Kayak ini hal yang Masih Pak. Yo, maaf ya. Algoritma dari sosial media ini bekerja secara spesifik. Tapi menurut kita nggak boleh terlalu. Yo. Dengan Yo. Jadi coba buatlah sebuah konten atau enggak sebuah marketing stand yang memang sesuai dengan produk yang ingin kalian jual. Tren itu pasti naik turun. Tapi kalau memang kalian sudah punya identitas sendiri mengenai brand kalian, mengenai komik kalian, itu yang dan udah punya ekosistemnya sendiri, itu yang nggak mungkin anjlok kayak tren. Tren itu mungkin berlangsung 3 bulan jatuh. Mungkin kalau kalian lihat TikTok, coba berkaca ke 3 bulan yang lalu, konten seperti apa yang kalian lihat, coba lihat TikTok kalian sekarang, masih ada nggak konten kayak hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk algoritma sosial media demikian. Mungkin mau nambahin sedikit ya. Kalau untuk kreator baru, apalagi ya, untuk mempelajari ekosistem dan juga apa tadi lebih ke publisher ya, itu lebih baik riset dulu ya. Untuk nggak mungkin agak berat juga ya kalau misalkan mau menjalani dua-duanya, bahkan bisa jadi itu berat. Jadi better di riset dulu sejauh mana kemampuannya dari diri sendiri, terus juga dari yang pasar inginkan, atau tadi juga pengen mau promosi di mana nih, di Instagram, di TikTok, mau di Facebook atau di mana, baiknya itu di riset dulu gitu. Karena dengan riset kita jadi tahu ya data-data yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam sudut juga ya, dari pandang juga gimana sih sebagai kreator baru menempatkan diri baiknya, dan seperti apa sih karya pertama nih yang mau kita munculin, atau bahkan kalau kita mau gabung ke komunitas, obrolan apa nih yang mau ditanyain, apakah tentang problem yang lagi dirasakan ataukah memang cara pemasakan dan lain sebagainya. Intinya sih riset dan juga ya lebih banyak belajar ya, dan dari situ kita tahu bahwa begini toh, dengan karya gue yang ini gue cocoknya pasang di sini, di publisher ini, untuk masarinnya di sosial media ini misalnya gitu. Jadi kita tahu secara objektif di mana aja kita bisa mempopulerkan karya kita. Seperti itu aja sih. Udah agak kok. Oke, semoga terjawab ya Mas ya. Terima kasih untuk penanya pertama kita. Mungkin kita buka lagi siapa yang mungkin ingin. Oke, silakan. Mbak apa? Mbak tuh. Dari nggak boleh. Gak apa-apa. Halo, aku mau tanya, gimana sih cara Akoma itu tetap menjaga kualitas komik-komik yang ada di Akoma, dan bagaimana cara Akoma untuk mengatasi, kan tadi dibilang kan banyak yang TikTok kayak gitu, itu kan maksudnya sebenarnya kayak pembajakan juga kan, bagaimana dari tim Akoma untuk menghadapi itu? Terima kasih. Oke, Masih silakan. ya. Dengan siapa namanya tadi? Wendy. Oh ini ya. Oke, untuk Mbak Wendy terima kasih atas waktunya. Oke, kalau bagaimana cara kita sebagai publisher mengatasi pembajakan ya? Biasanya karena kita kan sudah memiliki kontrak ya dengan autor, di mana yang sifatnya apalagi di Akoma itu adalah eksklusif ya. Jadi nggak boleh sebenarnya untuk karyanya ditayangkan di mana-mana, baik dari autornya langsung atau bahkan dari orang lain, apalagi dari orang lain ya. Gitu. Kita punya orang yang mengurus regulasi hukum ya untuk hal tersebut. Jadi hal pertama yang kita lakukan pasti adalah
nge-mention si orang tersebut, akun tersebut yang mempopulerkan atau mengupload karya-karya yang dibaca tersebut, dan kita berikan semacam apa ya, peringatan pertama biasanya untuk men-take down karya-karya tersebut karena itu hak milik kita, ya seperti itu. Nah, lalu apabila dia belum mengindahkan hal tersebut, biasanya kita memberikan peringatan kedua sampai ke peringatan ketiga berupa jalur hukum biasanya, kayak gitu. Belum lagi nantinya pasti akan ada denda ya, apabila kalau misalkan dia tidak mengindahkan itu juga ada denda dan hukum yang terlibat. Nah, tapi pasti biasanya kalau kita sudah melakukan di peringatan pertama itu tidak masalah gitu ya. Biasanya banyak yang langsung mengerti bahwa ini tindak kejahatan gitu. Biasanya mereka langsung nge-take down hal tersebut gitu. Tapi beda hal kalau misalkan orang tersebut ternyata orangnya dari luar negeri dia ngupload nih. Nah, itu akan sedikit sulit, tapi akan tetap kita usahakan untuk gimana caranya karya tersebut bisa kita take down, entah dengan cara kita lewat platformnya tersebut seperti kayak kita report akunnya atau kita berikan blackmail mungkin ke akun tersebut dan lain sebagainya. Kita akan melakukan tindakan yang kurang lebih untuk memproteksi karya-karya kita tersebut, seperti itu sih. Ya, mungkin penambahan aja ya. Kayak ini sebenarnya sebuah dilema juga buat kita sebagai sebuah platform ya. Terkadang kita berkaca kalau ngelihat beberapa komik kita di-upload di TikTok, kayak beberapa cuplikannya kayak chapter 1 cuman sekitar 3 atau 4 panel, mereka upload terus ternyata views-nya gede sekitar 300.000 gitu, likes-nya juga di ratusan ribu. Kita ngelihat itu kayak sebagai wah, ini orang-orang 300.000 orang ini technically membaca komiknya tanpa bayar nih, terutama chapter-chapter yang berbayar ya. Kalau chapter-chapter yang memang di-unlock secara gratis mungkin kita nggak terlalu pusing, tapi kayak yang berbayar dilihat 300.000 orang nih bisa jadi sebuah masalah. Tapi di sisi lain tuh ada poin di mana yang menjadi dilema adalah ini bisa dianggap sebagai free marketing. Kasarnya demikian. Kenapa? Toh sebenarnya beberapa akun ini nggak mendapatkan apa-apa dari nge-upload ini. Memang mereka ada tendensi bahwa akun-akun ini bahkan nggak punya malicious intent ya, dalam artian gue pengen ngebajak ini terus gue upload supaya orang berhenti baca di aplikasi itu. Sebenarnya mereka nggak punya malicious intent, tapi mereka memang upload aja terus ternyata rame dan ya udah gara-gara rame mereka coba terus-terusan gitu. Di satu sisi itu sebuah free marketing untuk platform dan juga kreator, tapi di sisi lain itu juga sebuah pelanggaran sebenarnya, karena hak tayang itu terutama kalau hak tayangnya eksklusif memang nggak seharusnya dipublikasikan kepada tempat lain. Kalau dari kita mungkin ada sedikit pertimbangan di mana kalau sistem pembajakannya adalah demikian. Misalnya mereka upload di karya karsa mereka sendiri, seolah-olah itu karya mereka. Terus mereka meminta subscriber untuk subscribe di akun mereka atau enggak minta payment. Nah, menurut kita itu udah pelanggaran keras. Karena apa? Mereka technically mendapatkan keuntungan daripada karya yang bukan punya mereka. Itu menurut kita memang perlu ditindak tegas. Tadi kayak Herat bilang, kalau kita nyebutnya cease and desist letter ya, kayak hentikan segala upaya kalian untuk membajak karya ini dikarenakan ya memang sudah ada hukum yang berlaku. Ya itu tadi. Kalau untuk Akoma sendiri, tadi mungkin lupa disebutkan, kita tuh ada sistem editorial, jadi kualitas komik kita lumayan terjaga. Untuk kreator komik yang baru, itu kita memang ada editor in-house kita yang memang akan menjaga dari kualitas gambar, cerita, dan juga detail-detail dari komik yang akan tayang. Itu sih, terutama cover ya. Mungkin kalau kalian download Akoma sekarang, kalian bisa lihat cover komik Akoma itu oke banget. Itu dikarenakan itu tadi memang diusahakan, kayak kata orang tuh first impression is everything ya. Menurut kita juga sama, kayak ada orang bilang don't judge a book by its cover. Menurut kita kalau untuk buku beneran cover ya penting ya, karena orang nggak bisa langsung buka isinya. Jadi makanya tim editor akan sebaik mungkin untuk assisting supaya komik ini
langsung eye catching dan juga orang-orang mau untuk membaca kelanjutannya. Demikian. Oke, terima kasih buat yang teman-temannya sudah dapat. Bilang ini karena kita berusaha buat kalian juga sebenarnya menurut saya ya. Pendapat pribadi ya, bukan masalah karena saya orang Bumi Langit ya. Sebenarnya karena apa? Karena kan kita bisa lihat Marvel, DC, berapa banyak kan maksudnya dia bisa memperkerjakan orang gitu. Indonesia belum ada yang seperti itu. Belum. Nah, Bumi Langit ini salah satunya berusaha seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya PR-nya di kami di industri gitu, memberikan confidence kepada teman-teman teman-teman pemula gitu ya, teman-teman yang mau berkarir bahwa ini loh channel kalian buat kerja udah ada. Kalau dulu zamannya Mas Iwan channel kerjanya harus ke US gitu, keluar atau bikin komik sendiri. Yang bikin komik sendiri itu yang perlu tabungan gitu. Tapi kalau untuk berkarir as a service sebetulnya kita tidak perlu terlalu ragu sih. Jadi bisa aja jejak karir di industri kreatif itu dimulai sebagai not necessarily sebagai creators, tapi sebagai services gitu. Jadi kita menyediakan jasa kreatif kita untuk orang lain gitu. Itu adalah salah satu cara yang simple untuk memulai pathway creative career kita. Karena kita bisa jadi freelancer dan segala macam, dan sekarang udah nggak ada boundary lah ya, kita pasti udah bisa kerja di luar, kerja di Fiverr, commission, udah punya akun Vegan belum? Nah kan udah punya akun Vegan, buka commission di mana-mana, channelnya udah ada. Tinggal bagaimana kita ngumpulin confidence. Pertama adalah dengan cara konkret nunjukin portfolio kita tuh, bangun branding diri sendiri. Brandingnya tuh dibangun, portfolionya dibuild gitu. Kalau mau jadi, salah satu yang aku sering protes ke komikus-komikus muda gitu, mau jadi komikus ya bikin portfolio komik, bukan ilustrasi, bukan poster gitu ya, bukan desain karakter. Nah, on the other hand, kalau mau jadi desainer karakter, ya portfolionya desainer karakter. Jadi mulai buat branding yang spesifik. Karena kalau industri, kalau kita mau over service, semakin spesifik itu semakin bagus. Oh, jadi semakin spesifik apa yang ingin dicapai itu semakin bagus malah. Gitu. Kayak Bumi Langit butuh komik artis, pasti kita akan mention kita butuh sequential artis gitu ya buat jadi bikin bukan komik. yang kayak lu harus Bisa ngapain aja. Bisa ini enggak. Lebih baik spesifik. Kita butuh colorist gitu ya. Udah kalian spesifik. Nah, colorist itu salah satu pathway entry point yang gampang. Maksudnya dalam tanda kutip gampang gitu ya. Kalau kita masih gambar, kita biasanya skill coloring kita udah agak advance gitu, sementara skill gambar anatominya masih belajar gitu. Itu bisa jadi pathway. Jadi kayak itu tadi, bangun kepercayaan diri lewat bangun portfolio yang spesifik. Jadi ya kalau soal harus punya tabungan atau gimana, itu tergantung kitanya sih gitu. Karena bisa aja banyak teman-teman yang sukses. Kalau kita nanya success story, banyak. Selama pandemi kemarin ada yang bisa booking dalam 2 tahun itu dia udah clock in 50.000 US dollar gitu. Tiba-tiba dari Fiverr aja gitu. Itu banyak success story kayak gitu. Tapi banyak juga not to success story gitu. Buka akun Fiverr, buka akun Vegan 5 bulan nggak ada order gitu. Itu apa ya? Keyakinan yang perlu dipertebal lewat yaitu ada industri yang mendukung. Makanya itu dilakukan oleh Bumi Langit. Kita berusaha bisa jadi ketika mau lapor sama nyokap atau bokap, memang mau kerja di mana nanti? Itu ada Bumi Langit gitu kan. Mereka bikin komik. Kan Biar bisa bikin kredit card. dari mana? Tambahan lagi Ki, kalau misalnya mau posting portofolio itu cari gambar yang memang udah menurut lu bagus. Jangan semuanya diposting. Iya kan? Yang jelek jangan dikeluarin. Itu sih yang paling penting. Soalnya kan kadang-kadang semua gambar yang dibikin dikeluarin. Biar banyak ya. Oh ini portofolio gue banyak nih gitu kan. Padahal sebenarnya bagus. Bener-bener menurut kamu udah bagus banget baru diposting. Portfolio ya maksudnya buat kerja. Kalau sosmed ya silakan. Mau upload WIP gitu, ya, gambar nggak apa-apa. Tapi kalau portfolio yang professional oriented, pilih yang your best work dan yang sesuai dengan apa tempat kamu mengapply. Betul banget. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada sisa 3 slot. Oh enggak. Oke, bisa berdiri Mas biar kelihatan sama sponsor. Ya, salam kenal Mas, thank you sharingnya. Saya Anton. Saya lebih tertarik ke sisi manajemennya sebenarnya. Setiap karakter ini kan sudah membutuhkan cost yang besar ya untuk developmentnya. Ya tapi kan kayak
bayangkan punya 1000 anak gitu, nggak semua anak take up kayak Gundala. Nah, treatmentnya gimana sih kalau untuk anak-anak yang nggak terlalu sukses gitu tuh, apakah disimpan buat nanti dimunculkan belakangan atau ada yang bahkan di-kill gitu? Itu aja sih. Kayak semacam boy band, kalau misalnya banyak membernya gimana caranya biar setara Atau semua. kayak itu manajemen rapper gitu kan, yang penting satu sukses yang lain jadi Iya. jadi entourage-nya. Betul. Gimana tuh Mas caranya? Oke, kalau kita mungkin yang aku bisa sharing kayak kita ngeliat perusahaan yang sukses gitu ya, kayak Disney gitu. Jadi kalau teman-teman tahu Disney in business side, itu sebenarnya license yang mereka jual style guide-nya nggak semua karakter. Jadi kalau nggak salah Disney itu Disney Marvel yang lebih simpel. Jadi style guide yang dijual oleh Disney Marvel itu pertama Spider-Man sendirian. Spider-Man itu punya brand sendiri, artinya kita bisa melicense Spider-Man. Kemudian yang kedua adalah Avengers. Avengers itu isinya Black Widow, Iron Man, Black Panther, pokoknya cuma 5 lah, aku lupa. Thor, satu lagi siapa? Yang lain nggak ada di dalam style guide itu gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh bagaimana manajemen IP yang banyak menjadi bisnis gitu. Jadi sebenarnya tidak semua available for license gitu. Jadi memang dari internal sudah memilih, oh ini heroes-nya yang menjadi brand itu mana aja gitu. Kalau di Bumi Langit misalnya kita bisa lihat dari yang based on film. Biasanya style guide yang kita bikin adalah sesuai dengan film gitu. Gundala berarti dia bisa di license sebagai S Gundala sendirian. Kemudian license yang tidak ada di kita ya, Sri Asi bisa di license S Sri Asi. Virgo and the Sparklings tidak bisa di license sendirian, dia harus bertiga. Jadi karena ada 3 kan the Sparklingsnya gitu. Jadi itu salah satu cara pertama, masukin dia ke dalam tim. Bundling. Iya, masukin itu harus bundling gitu. Masukin ke dalam tim, otomatis dia akan bisa berkembang gitu. Terus Patriot juga. Member Patriot kan ada Aquanus yang selalu bareng ya, Godam, Aquanus, Gundala, Sri Asi, Virgo gitu. Ini berlima jalan bareng terus gitu. Jadi untuk ngangkat IP tadi anak-anak yang belum punya judul sendiri. Nah kalau yang benar-benar tidak ada produk utamanya, yaitu memang akan di-keep gitu. Tapi biasanya di-keep itu akan jadi bahan kalau kita lagi di dalam gitu ya, lagi meeting kreatif. Ini jadi bahan untuk pengembangan produk yang ikutin tren. Let's say trennya lagi horror. Kita punya produk horror apa ya gitu. Kita punya karakter yang bisa supporting horror genre ini apa gitu. 2 tahun yang lalu kita pernah rilis namanya komiknya Kiwi Lauk. Karena itu genrenya horror. Jadi itu dinaikin. Jadi karakter-karakter yang belum terdevelop biasanya akan disimpan menunggu kebutuhan strategis pasar yang genrenya cocok gitu. Terus karakter yang belum terdevelop lagi, caranya lagi adalah dimasukin ke dalam tim. Bumi Langit punya tim namanya Patriot. Terus kita lagi susun lagi punya tim baru namanya Patriot X buat yang anak-anak mudanya. Itu yang kita udah infokan. Terus ada Jaga Bumi, itu tim Patriot tapi yang lintas zaman gitu. Yang sudah di-mention di film Sri Asi gitu. Kalau teman-teman nonton film Sri Asi ada disebut Jaga Bumi gitu. Itu juga salah satu cara untuk naikin nih gerbongnya Jaga Bumi, gerbongnya karakter-karakter yang ada gitu, lewat berbagai produk yang kita punya. Kira-kira gitu sih salah satu strateginya. Mudah-mudahan menjawab. Menjawab Mas? Mantap. Makasih banyak ya yang untuk hari ini. Timekeeper udah berapa Wen? Satu pertanyaan terakhir. Oke, 1 pertanyaan terakhir lagi nih. Goodie bag. dapat lip gloss bisa buat pacarnya atau bisa dipakai sendiri sih. Oke, siapa terakhir, 1 pertanyaan terakhir lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, itu dari kakak yang berjilbab hitam, berbaju biru. Halo, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana tim manajemen upaya apa yang dilakukan untuk bisa bersaing di genre yang sekarang populer ya. Kalau kita lihat di bioskop selalu horor gitu ya. Kalau nggak romance gitu. Nah ini kan genre yang cukup anti mainstream ya, superhero, apalagi sudah ada latar yang lebih keren lagi di Marvel gitu ya. Gimana caranya bisa bersaing di industri kreatif ini? Selain yang mungkin tadi disebutkan bisa disisipkan lah karakternya gitu ya.
untuk mengikuti pasar dan idealisme yang tinggi. Terima kasih. Masih dulu. Gimana caranya bersaing maksudnya? Expert aja mas, expert. Ya kalau dari Kenapa kak? Leukosit itu virus ada di mana ya? Galannya. Oh, kayak nggak di dalam sini kak? Di sebelah mana? Sama aku aja bareng. Aku juga kebetulan mau ke sana. Sudah habis. Ke booth itu aja kak. Iya. Leukosit. Paling dari daerah sini sih kak, setahu ku ya yang di bawah. Loh? Nggak ingin mau ke booth. Aja. Daerah sini lah pokoknya. Nggak ada mapnya ya? Nggak ada tuh. Udah makan pak? Udah. Minum? Udah. Oh, oke. Yang seger lo. Minum kan juga segar. Wow. Halo. Semua isi itu dah. Semua ada di beli. Enggak semua kak. Aku kasih kakak satu. Wait, nataman. Semangat ke hari terakhir. Iya, itu dua. Aku suka deh fotografinya. Oh ini kan. Dia mau bikin apa terus itu kayak lihat ini terus pokoknya lucu deh. Lucu banget beneran ini. Lucu banget. Kalau kakak tahu Kartika Sari bulan nah kita nggak bersama sama Kartika Sari dapat tembok gitu terus kita branding dari awal dari namanya karakter desainnya semua deh
Ada aku. Ada sih. Mas banget ya, mas banget. Coba yang lebih panjang. Kalau di bawah ini, Oh, bersihkan cek ini. Gak apa-apa sih campur, butuh waktu untuk berpikir. Oh, lapar nggak? Mending makan. Jangan beli makan. Takutnya kalap. Iya. Apakah ada yang jaga cik? Maaf, nggak apa-apa, it's okay. Halo.
kasih semuanya. Untuk orang-orang yang menunjukkan penampilan sweater, boleh silahkan naik ke panggung. Apa? Kenapa? Oke, itu adalah penampilan dari Tutu Rupa. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman semua. Oke, mungkin kita sebelum akhir gitu ya untuk sesi teater Tutu Rupa kali ini. Bentar, aku betul dulu. Jadi mungkin aku mau ngundang tiga dari performer kita malam hari ini. Kepada Kak Julian, direktur dari Teater Tutu Rupa, terus habis itu juga ada Kak Catherine Honesta, writer dan ilustrator dari cerita Sweater, dan Kak Jinan Nevisia. Boleh aku undang ke atas panggung sekali lagi. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Oke. Halo Kak. Iya, selamat malam. Apa kabarnya nih Kak? Iya baik. Oke, mungkin kita ngobrol dulu sedikit nggak apa-apa ya Kak ya? Iya dong ya. Oke, mungkin aku mau tanya nih Kak. Pertama mungkin dari Kak Julian gitu kan ya. Boleh nggak Kak kayak diceritain gitu mungkin buat teman-teman yang awam gitu ya. Tadi sebenarnya ceritanya tentang apa sih Kak? Kayaknya kalau cerita nanti Mbak Atlen kan. Oh iya. Oke. Benar. Jadi Sweater itu sebenarnya cerita sebenarnya dari puisi singkat antara relation seorang anak dengan ibunya. Tapi sebenarnya inti dari Sweater itu adalah ketika anaknya merasa helpless, anaknya itu ingin menyelesaikan problem yang terjadi di ibunya tapi nggak bisa. Jadi yang jadi center of the message di Sweater itu adalah the helplessness gitu. Nah, kenapa judulnya Sweater dan kenapa di puisinya itu ada yarns atau benang, itu adalah metafor yang aku pakai. Jadi anaknya itu bilang kalau seandainya dia bisa membenarkan benang kusut di hati ibunya, dan dia bisa, kalau dia mampu, dia mau benang kusut itu dia bikin jadi sweater yang justru menghangatkan ibunya, tapi nggak bisa gitu. Jadi itu sih kurang lebih. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman untuk kaitan dari teater sendiri. Berarti kalau gitu Kak Julian, karena Kak Julian dari Teater Tutu Rupa gitu ya, boleh nggak dijelasin mungkin proses pembuatannya dan kenapa cerita Sweater diambil itu habis itu juga gimana tuh sampai akhirnya bisa terjadi performance yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Jadi ceritanya sebenarnya teman saya Runi yang salah satu yang ngurus JDF juga ngajakin saya untuk main di acara JDF untuk aktivasinya. Terus kami Teater Tutu Rupa merasa senang banget. Terus dikasih pilihan dan salah satunya adalah ilustrator Catherine Honesta ini, dan kami dari tim Tutu Rupa benar-benar sangat senang banget sama ceritanya Sweaters. Jadi kami milih ceritanya Sweaters, terus kayak karena ceritanya bagus sekali ya, dan jadinya kami as a performer gampang banget buat menampilkannya dengan baik. Big applause for Catherine Honesta. Dan akhirnya di prosesnya juga kami mencoba untuk memonologkan puisinya dan juga berkolaborasi bersama teman saya Jinan Leticia yang saya percaya, dan dari cerita yang Kak Catherine buat, menurutku lagu-lagu Jinan sangat bisa menangkap emosi
secara utuh gitu, yang bisa juga jadi pelengkap si performa ini gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Julian. Gue tanya sekali lagi teman-teman Kak Julian. Akhir buat Kak Julian nih Kak, gitu kan. Gimana nih Kak rasanya, perasaannya gitu ya, diajak kolaborasi gitu ya sama Kak Julian, terus juga sama Kak Catherine gitu untuk mewujudkan performance yang luar biasa malam hari ini. Aku pertama dihubungi sama Kak Ijul senang banget sih, karena aku belum pernah sama sekali kolaborasi dengan media teater ya. Jadi pas Kak Ijul jelasin ceritanya, ilustrasi Kak Catherine Anesta, aku merasa relate karena karya-karya aku juga jalan ceritanya mirip-mirip dengan ilustrasi Kak Catherine. Dan ya aku senang banget Kak Ijul bisa connect the two stories together dan menciptakan cerita yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Rumahan kita untuk Kak Jinan. Aku mau dari setiap dari Kak Jinan, dari Kak Catherine sama Kak Julian, ada nggak kayak message gitu yang mau disampaikan gitu, kayak kesan pesannya gitu ya untuk Jakarta Doodle Fest, apalagi kita mengangkat banget yang namanya seniman lokal Indonesia gitu ya. Nah, dari yang seni rupa sampai yang seni natal seperti ini gitu, boleh nggak ada kayak pesannya gitu, boleh dari Kak Jinan atau dari siapa aja keliling gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin terima kasih Jakarta Doodle Fest sudah ngadain platform untuk kita menampilkan karya-karya kita, dan aku rasa sangat penting sekali there's a platform for us to share really important stories like this yang ngena banget di hati kita. So thank you. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Jinan. Dari Kak Catherine boleh Kak? Kalau dari aku pengen say thank you banget untuk JDF dan juga Teater Tutur Rupa dan juga Kak Jinan yang udah mengadaptasi cerita sweater ini, dan aku nggak kebayang soalnya ini performance pertama yang diadaptasi dari ceritaku, jadi ini juga hal yang baru banget. Dan benar-benar tadi pas musiknya start aja aku udah goosebumps di situ. Jadi benar-benar ini performance yang sangat-sangat berkesan, dan dari segi props, music and everything is just perfect gitu. Jadi aku cuma pengen say appreciation to JDF karena udah bisa membuka pintu kolaborasi yang mungkin aku nggak akan coba kalau nggak di-initiate sama tim JDF sama Teater Tutur Rupa. Oke, luar biasa. Tangan untuk Kak Catherine. Ya, aku juga merasa goosebumps tadi pada saat itu tuh, apalagi pas Kak Jinan nyanyi juga luar biasa rasanya. Oke, lari dari Kak Julian. Ya, balik lagi terima kasih banyak buat JDF udah menyelenggarakan event ini. Untuk kami sendiri Teater Tutur Rupa akhirnya mungkin bisa jadi salah satu bahan eksplorasi baru di mana kami mengadaptasi sebuah cerita dua dimensi, sebuah ilustrasi menjadi sebuah karya teater seperti ini. Senang banget punya pengalaman ini. Thank you banget JDF, thank you banget TFR News juga, thank you banget Kak Catherine udah bolehin kita buat adaptasi semuanya. Thank you juga Jinan, dan thank you juga buat anak-anak Tutur Rupa. Big applause buat mereka. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Julian, Kak Catherine, dan Kak Jinan. Terima kasih Kak sudah ngobrol di malam hari ini. Oke, dengan kita udah ngobrol juga, kita tutup juga untuk acara sore sampai ke malam hari ini. Dan mungkin terima kasih juga gitu ya, terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung acara di Jakarta Doodle Fest 2023. Saat ini ada BCA dan Poko Indonesia. Mau foto bertiga dulu mungkin? Foto bareng-bareng aja kan? Boleh. Tim foto barengnya boleh nggak? Boleh silakan yang tadi. Sama penonton jadi kita nggak ada. Oke, boleh. Boleh teman-teman dari Teater Tutur Rupa dan juga yang sudah ikut menyukseskan mendahulukan penumpang yang keluar dari dalam kereta. Terima kasih. Dear passengers, in order to keep a distance when getting on and off the train, please wait until passengers on the train alight completely. Thank you.
Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Stasiun berikutnya ASEAN. ASEAN. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is ASEAN. ASEAN. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Senayan. Senayan. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI.
Istora Mandiri. Istora Mandiri. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Istora Mandiri. Istora Mandiri. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, dimohon untuk menjaga kebersihan area stasiun dan kereta. Terima kasih. To all passengers, please keep the station and train clean. Thank you. Stasiun berikutnya, Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Stasiun berikutnya, Setiabudi Astra. Setiabudi Astra. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Setiabudi Astra. Setiabudi Astra. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you.
stasiun akhir. Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, silakan turun di sini untuk menuju komuter lain, KA Bandara, dan Transjakarta. To all passengers, please alight at this station to enter Komuter Line, Airport Link, and Transjakarta Bus. Stasiun berikutnya, Duku Atas BNI. Duku Atas BNI. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Duku Atas BNI. Duku Atas BNI. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Bundaran HI berangkat dari peron 2. The train